Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP. Songonon hidup hata Yesus, audona mamitamu. Asalau hamu namat padue, jalamian padue munai. Upadiri asalau mat padue, jalamian padue munai. Kita napi nili Tuhan ta, ingot mahatani Tuhani. Padue hong mama sana denggan, nahobatu patik ni Tuhani. Natar joro kita paling baru diri di bagasan Kristus Tuhani. Tarsosoli mana sadosata, tapa ubah marohata, tapeleho mana sadirita, baet lehan namangolu, nabadia dituhata, nahina olomoni debata. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang senantiasa menyertai setiap langkah dan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk melakukan berbagai aktivitas. Maka sebelum kami beraktivitas, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 1 ayat 18. Begini dikatakan dalam firman tersebut. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, doa adalah alat yang selalu dipakai oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menyambung komunikasi dari manusia kepada Allah dan juga dari manusia kepada sesamanya manusia. Karena di dalam doa setiap orang akan terhubung dengan Allah, kepada Tuhan, meskipun itu jarak akan
memisahkan antara seorang dengan yang lain, tetapi oleh karena komunikasi di dalam doa yang disampaikan kepada Allah akan membuat setiap orang terhubung satu dengan yang lain. Demikianlah Rasul Paulus dalam kitabnya ini yang senantiasa berdoa buat jemaat di Efesus. Bagaimana jemaat Efesus ini akan tetap memiliki satu komunikasi yang baik dengan Allah. Oleh karena pengharapan yang Rasul Paulus sampaikan kepada Allah untuk membuat jemaat tersebut menyadari dan memahami bahwa betapa kayanya kemuliaan Allah yang diberikan kepada umatnya, umat yang percaya kepadanya. Oleh karena adanya satu komunikasi yang terbaik di antara Rasul dengan jemaat tersebut. Komunikasi itu akan terhubung. Yang menghubungkannya adalah rahmat Tuhan. Dan hal ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus meskipun dari jarak tempuh yang tidak bisa kita prediksi kejauhannya kepada jemaat Efesus sendiri, dia tahu bahwa saat dia mendoakan jemaat tersebut, maka Roh Allah akan bekerja dalam setiap apa yang dikerjakan oleh umat atau jemaat di Efesus. Karena apa? Karena sesungguhnya orang beriman bukan disambungkan oleh manusia saja, tetapi orang beriman kepada Allah itu disambung oleh Roh yang menyatukan mereka. Dan Roh akan memberi pengertian, dan Roh akan mengajarkan kepada setiap orang yang percaya bagaimana mereka hidup dalam keterpanggilan sebagai anak-anak yang hidup di dalam koridor Allah. Dan hal ini juga Rasul mengharapkan bagaimana jemaat Efesus yang memang jauh dari jarak dengan Rasul Paulus sendiri. Oleh karena adanya berita yang disampaikan kepadanya, maka dengan serta-merta dia berdoa untuk bagaimana supaya jemaat itu menyadari panggilan kepadanya oleh karena Yesus yang senantiasa menjadi tolak ukur bagi kehidupan setiap orang percaya. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, menjadi bagian daripada panggilan Allah itu sangat penting. Dan itu bukanlah pekerjaan manusia, tetapi panggilan ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang memanggil setiap orang untuk mendapatkan karunia sebagai anak-anak yang memperoleh hidup. Artinya, tidak cukup kepintaran manusia memahami firman Allah, tetapi Roh Kudus yang membuat seseorang bisa paham. Itulah tanda orang itu ikut dalam panggilan keselamatan, sehingga banyak orang yang gagal memahami dan menerima Yesus oleh karena mereka hanya mengandalkan pengetahuan dan tidak mendengarkan suara panggilan Allah melalui Roh-Nya. Dan bagi orang yang terpanggil sendiri akan mengerti dan memahami apa itu panggilan Allah. Sehingga dalam panggilan itu mereka akan memahami apa arti daripada sebuah pengharapan. Sehingga pola hidup mereka akan terbentuk dengan baik. Oleh karena mereka tahu bahwa sesuatu yang akan didapatkan meskipun belum terlihat oleh pandangan mata, tapi pasti dan yakin. Dan orang yang terpanggil akan terbentuk karakternya yang berbeda dari sekedar untuk kepuasan lahir melalui
pengetahuan dan pemahaman sendiri. Jadi dengan demikian saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam terang kasih Tuhan itu adalah hidup di dalam panggilan oleh karena penguasaan Roh Kudus. Maka orang akan memahami seberapa besar dia harus mempertahankan pengharapannya meskipun terkadang ada sesuatu yang tidak bisa dia pandang, dia lihat secara langsung. Tetapi pengharapan akan membawa mereka kepada suatu penglihatan, bukan karena penglihatan mata, tetapi oleh karena penglihatan rohani. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap orang yang berpengharapan kepada Allah akan membentuk pola hidupnya dengan baik, dengan karakter baik, dengan menjaga sikap, dengan melakukan hal-hal yang bahkan di luar logika manusia. Ketika ada ujian, maka dia akan mampu bertahan sebagai orang yang memang sudah berada pada panggilan untuk hidup keselamatan yang daripada Allah. Dan ini yang selalu Paulus doakan buat jemaat, supaya jemaat itu bertahan di dalam pengharapan, oleh karena mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan karunia-karunia, bukan karunia yang biasa saja yang hanya bisa dilihat oleh mata, tetapi sesuatu yang belum dilihat oleh pandangan mata akan lebih besar mempengaruhi setiap orang, sehingga mereka akan senantiasa menjaga pola hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, yang senantiasa menjadi tumpuan pengharapan setiap orang yang membutuhkan hidup dan keselamatan. Dan Engkau Tuhan terus memanggil setiap orang untuk mendapatkan kasih karunia-Mu. Di dalam Roh-Mu kami akan diberi hikmat dan pengertian untuk memahami rencana Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kami, sehingga kami akan senantiasa dipenuhi oleh pengharapan yang hidup, sehingga kami akan senantiasa menjaga pola hidup kami sebagai anak-anak yang selalu akan Tuhan jaga dan berkati. Kami tidak hanya mengandalkan hidup sekarang dan apa yang kami lihat, tetapi kami tahu banyak hal yang tidak bisa kami lihat secara pandangan mata, tetapi mata rohani kami akan senantiasa menghidupkan pengharapan dalam setiap kehidupan orang-orang yang beriman kepadamu. Sehingga kami akan senantiasa kuat di dalam kehidupan untuk tetap meyakini-Mu Tuhan dan mengikut Engkau sampai akhir hayat kami. Dan kami senantiasa mengandalkan-Mu Tuhan, menyertai setiap kehidupan kami, menjaga dan memelihara hidup kami. Karena kami percaya bahwa bekal hidup kami tersedia di hadapan-Mu. Maka kuatkanlah kami Tuhan untuk tetap memiliki pengharapan yang hidup akan kasih karunia-Mu yang senantiasa membuat kami hidup. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.
inilah yang dinyatakan Yesus, akulah yang telah memilihmu, agar kamu menghasilkan buah, dan buahmu lebat dan menetap. Aku pilih agar menghasilkan buah, dan buahmu lebat dan menetap. Kita yang dipilih oleh Tuhan, ingatlah yang dinyatakannya, dan hasilkan buah yang terbaik, yang sesuai dengan kehendaknya. Kita terpanggil membaharui diri di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Marilah mengaku dosa kita, menyesali dan bertobat, dan serahkanlah seluruh hidupmu jadi kurban persembahan, kurban hidup serta kudus bagi Tuhan Allah.